Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin, ada muslimat itu? Ada. Masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa waffaqani wa waffaqakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini berkat pertolongan Allah, taufik dari Allah, dan berkat perjuangan kita, akhirnya kita bisa menunaikan kewajiban besar yang tidak bisa kita tinggalkan dalam keadaan apapun. Jangankan kita sehat walafiat, ya, dalam keadaan sakit saja sholat 5 waktu tidak dikukurkan oleh Allah, tidak bisa ditinggalkan. Shalli qa'iman, sholatlah dalam keadaan berdiri. Alhamdulillah, kita semua tadi masih bisa berdiri. Faman lam yastati faqa'idan, yang enggak mampu berdiri maka duduk. Alhamdulillah, saya masih melihat banyak jemaah yang tidak sanggup berdiri masih ke masjid. Ada kursi-kursi khusus yang disediakan atau dia bawa dari rumah. Wa man lam yastati fa'ala janbin, kalau tidak mampu duduk maka berbaring. Saya belum pernah melihat ada orang yang sholatnya berbaring ke masjid. Ya, biasanya di rumah atau di rumah sakit, badannya banyak selang di sana sini. Ya, itulah kewajiban sholat 5 waktu. Sekali lagi di waktu maghrib ini kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Keyakinan kita tidak mungkin bisa sholat dari awal sampai akhir. Bahkan kita tidak mungkin sujud 1 kali sujud pun kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Semoga sepanjang hayat kita ini selalu mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa istiqamah menegakkan sholat 5 waktu dan juga ibadah-ibadah yang lain. Baik, kita akan melanjutkan menelaah kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, ringkasan tentang cabang-cabang keimanan. Alhamdulillah, malam ini kita sudah sampai cabang yang ke-39. Ya. Judul aslinya adalah wujubut tawarru'i fil mata'imi wal masyaribi wal ijtinabi amma la yahillu minha. Kalau di kitab terjemahannya ini menjauhi makanan dan minuman yang haram,
yang haram, ya. Kewajiban untuk wara', berhati-hati terhadap makanan, minuman, ya, dan menjauhi yang tidak halal. Nah, berarti menjauhi yang tidak halal itu berarti dengan kata lain apa? Haram. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sifat seorang mukmin atau seorang muslim itu dia tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat unggulan, bahkan sifat ini itu ada kaitan erat dengan al-Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mendefinisikan al-Islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah berserah diri, tunduk patuh kepada Allah yang dilandasi dengan tauhid. Kenapa Anda tunduk patuh kepada Allah? Karena kita meyakini hanya Allah lah yang berhak disembah dan diibadahi. Tunduk patuh, menjalankan ketaatan kepadanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orangnya. Jadi kalau kita gunakan ta'rif ini, ya, kita gunakan pendekatan ini untuk memaknai Islam kita, ya, itu bisa kita bayangkan seorang muslim itu adalah sifat unggulannya tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam urusan makan dan minum. Urusan makan dan minum ini dekat banget dengan kehidupan kita. Betul ya? Apalagi kita nggak puasa. Sarapan itu juga kadang-kadang porsinya, yang masih sehat-sehat badannya porsinya besar. Nasi uduk, pakai telur, pakai tempe, ya. Kadang-kadang lontong sayur itu pakai tunjang, masya Allah. Ya kan, itu sarapannya. Makan siangnya, makan malamnya. Ya. Kalau kita bicara ini, cabang ke-36, ini dekat banget. Bahkan ketika kita puasa, makanan juga masih kita konsumsi. Sahur, buka, ya kan? Bahkan biasanya juga habis tarawih makan, nambah lagi ya. Saya lihat kayaknya tambah gemuk-gemuk padahal habis puasa. Saya belum pernah ketemu orang ya kemudian bulan Sya'ban itu seger badannya, gemuk, kemudian ba'da Ramadan kurus. Kenapa Bapak? Kurus. Saya puasa Pak. Saya akan tanya, puasa sampean itu bagaimana kok sampai kurus? Karena umumnya puasa itu sahur, ya kan? Bahkan kadang-kadang buka, kemudian masih nambah ba'da tarawih makan lagi, itu ada kemungkinan tidak nyusut. Kalau nyusut hanya beberapa on aja gitu. Atau bahkan kadang-kadang. Bayangkan ya, hal yang begitu dekat, kemudian kita tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah dalam masalah ini. Kita makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Bahkan sifat minuman haram itu biasanya kalau tidak sanggup meninggalkan menjadi apa? Kecanduan. Ya, kecanduan minuman alkohol, kecanduan narkoba. Bayangin, ada orang beragama Islam tapi dia tidak sanggup mematuhi, tidak sanggup menaati Allah dan Rasulnya dalam urusan makan dan minum. Itu nanti hasil dia menjalani hidup ini gimana? Ya. Banyak dosa-dosa besar. Ya. Hati-hati dengan urusan makan ini ya. Dalam agama kita urusan makan tidak boleh dipandang enteng. Tidak mungkin ada da'i ilallah, orang yang membimbing ke jalan Allah yang lurus, yang menuntun manusia menuju ridha Allah, menuju surga Allah, kemudian mengatakan, udah, nikmati aja yang ada, makan aja yang ada, bebas kamu. Gak mungkin. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Tapi ada kekuatan besar
di dunia ini yang memanas-manasi kita untuk bebas. Ya, bebas. Yang kalau kita tidak kuat-kuat iman gitu, kita akan kemakan dakwah mereka. Bebas dalam segala hal. Bebas berekspresi, bebas berbicara. Maaf-maaf saja sampai urusan kemaluan bebas. Itu kan ada kekuatan besar yang mengajak kita untuk bebas. Jadi dalam hal ini ada asira namanya, pertarungan antara orang-orang yang mengajak manusia untuk tunduk patuh kepada Allah dan antara kekuatan besar yang mengajak untuk bebas. Kitab suci kita itu Al-Quranul Karim, yang umumnya fikihnya kita ini la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh kecuali orang yang suci, harus suci dari hadas besar. Untuk orang yang memiliki prinsip tadi, bebas berekspresi, Quran kita bisa disobek-sobek, Quran kita bisa diapain? Dibakar, ya kan? Benar kan? Atas nama itu apa? Apa namanya? Bebasan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu istimewa bagi kita, ya, dinistakan dengan dibikin karikatur yang sangat merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu juga atas nama kebebasan berekspresi. Maka tolong perhatikan baik-baik, kita yang muslim, mari kita maknai Islam kita itu adalah dengan definisi tadi, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan begini, jadilah Anda seperti mayit di tangan orang-orang yang mengurusnya. Jadi kita di hadapan Allah itu kita diumpamakan seperti mayit yang sedang diurus oleh orang-orang ini. Nurut banget. Mayit ketika dimandiin, kita gulingin begini, dia melawan apa enggak? Kalau melawan ya berarti enggak mayit lah, masih hidup orang ini. Ya. Baik. Dari satu bab ini ya ikhwatal iman ya, jemaah sekalian, kalau kita bisa berhasil mengalahkan hawa nafsu kita, urusan makan dan minum kita taati Allah, kita jauhi yang haram, kita konsumsi yang halalan thayyibah, ini mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Baik, berhati-hati dalam urusan makanan dan minuman dengan menjauhi yang haram. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma dhakkaytum wa ma dhubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Dalam kurung mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Dalam kurungnya ini, saya tidak sepakat dengan ini. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Berarti yang fasik itu, yang merupakan kefasikan hanya satu, yang terakhir tadi, mengundi nasib dengan anak panah. Padahal yang dimaksud ini mencakup semua yang disebutkan tadi. Jadi kalau ada orang makan bangkai, makan darah, daging babi, itu adalah perbuatan itu kefasikan. Jadi namanya ismul isyarah, kata tunjuknya ini merangkum semua yang disebutkan, bukan hanya satu. Nanti saya bacakan tafsirnya. Perhatikan baik-baik ikhwatal iman ya. Makanan atau maksudnya ini hewan ya yang haram untuk dimakan, itu sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Ini jelas haram.
karena menggunakan kalimat hurrimat. Allah berfirman hurrimat alaikumul maitah dan seterusnya. Ini namanya sharih, ya, sharih. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan bangkai itu enggak apa? Enggak haram. Oh. Sekarang yang lagi polemik itu musik. Ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak haram. Yang tidak haram itu alasannya mereka tidak ada dalil sharih, kata mereka. Dalil yang gamblang, yang jelas di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Itu alasan mereka kenapa mereka tidak mengatakan haram. Semoga yang disebutkan dalam ayat ini tidak ada lagi yang ngutak-ngatik. Jangan sampai nanti ada mengatakan apa namanya maitah nggak haram padahal di dalam Al-Quran sudah diharamkan. Ya, baik. Ayat ini terlalu sayang kalau hanya kita lewatkan begitu saja. Maka ana ajak antum untuk mengkaji ayat ini. Ini saya bawa tafsir Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Aisarut tafasir li kalamil aliyil kabir. Ya. Supaya ayat ini bisa kita fahami dengan baik, ya. Surah Al-Maidah ayat 3, ya. Ini biasanya ayat ini yang sering kita potong. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Nah, ayat ini kalau dibaca utuh gitu, ya, tidak hanya kita ambil sepotong itu, maka berawal dari firman Allah hurrimat alaikum al-maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-maitah ini apa maksudnya? Keterjemahannya tadi diharamkan atas kamu atau diharamkan bagimu memakan bangkai, ya, makan. Bagaimana kalau tidak makan tapi dia jual? Hasil jualnya halal enggak? Orang yang misalnya ada pedagang ayam, misalnya itu jual bangkai ayam, menjual apa daging sapi, bangkai sapi, itu kan tidak makan tapi dijual. Hasil jualnya halal apa enggak? Haram. Halas. Tapi biasanya yang paling dekat itu memang urusan inilah makan. Apa yang dimaksud bangkai? Pertama, ya, hewan bangkai apa yang dimaksud di sini? Apakah antum membayangkan diharamkan bagimu makan bangkai babi, bangkai anjing, bangkai apa lagi? Buaya, tikus. Nah, begini ini kadang-kadang itu cuma lewat aja begitu saja. Bahkan bisa bertahun-tahun kita baca ayat ini itu tidak tahu apa yang dimaksud bangkai di sini. Nah, kalau babi, anjing atau memang binatang yang tidak boleh dimakan, ya mau dimakan disembelih, mau bangkai ya tetap haram. Tidak ada urusannya hidup atau matinya. Tidak perlu disebut di sini bangkai. Berarti bangkai di sini itu aslinya adalah binatang yang Allah halalkan, yang harus melalui proses penyembelihan, tapi tidak disembelih, mati dengan sendirinya. Itu yang namanya bangkai. Ma mata min bahimatil an'am hatfa'an fihi ay biduni tadhkiyah. Binatang ternak yang mati tanpa disembelih, itu statusnya maitah. Jadi jangan antum bayangkan bangkai-bangkai yang di luar. Berarti bangkai onta, bangkai apa lagi? Sapi, kita sebutkan dari yang gede berikutnya. Bangkai kerbau, bangkai kambing. Nah, itu yang namanya bahimatul an'am. Ditambah lagi hewan-hewan yang halal yang harus melalui proses penyembelihan. Berarti bangkai ayam, bangkai kelinci, kucing? Enggak. Kuda termasuk, ya, kan? Kuda. Ya. Tayyib. Tapi aslinya yang kalimat ini adalah maitah min bahimatil an'am. Binatang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Ada nggak kemungkinan binatang ternak ini tiba-tiba mati sendiri? Banyaklah kemungkinan. Kambing dikasih makan, nggak taunya rumputnya ada
pestisidanya habis itu mati. Oh, bangkai. Kadang-kadang itu menggoda banget loh. Gua mau masih muda, waduh sayang ini. Apalagi cuman mati karena makan, sebab makan rumput misalnya. Ini kalau orang yang nggak taat sama Allah, tergoda makan, atau bahkan kadang-kadang bisa dijual juga supaya dimakan orang lain. Nah, untuk melihat ternyata memang beresnya hidup ini, hidup kita ini akan baik-baik saja. Itu kalau ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah. Bahkan bisa jadi itu nilai jualnya itu tidak beda jauh. Sapi besar gitu kan mati, kemudian ini, nah dagingnya misalnya berapa kintal misalnya. Kan konsumen tidak tahu kalau ini bangkai misalnya. Orang masih segar, fresh, ya kan? Masih mendatangkan duit banyak. Tayyib. Waddam, darah. Darah yang biasanya dimakan itu diprosesnya gimana? Kan jarang orang minum apa darah cair gitu kan. Biasanya prosesnya apa itu? Gimana? Dibekukan ya, sehingga mirip apa? Mirip hati, mirip limpa, mirip paru gitu ya, darah. Walahmul khinzir, daging babi. Antum bisa ya membedakan mana babi memang mana kambing ya? Tahu kan? Seandainya ini ada babi ada kambing, antum tahu kan mana yang babi mana yang kambing kan? Nah, alhamdulillah. Kadang-kadang ada orang itu begini, ya. Kenapa babi itu diharamkan tapi kok diciptakan? Ini banyak nih orang-orang yang begini nih, ya. Kenapa? Ya kalau seandainya babi ini diharamkan tapi tidak ada, ya ini nggak mungkin ini berlaku bernilai ujian, ya kan? Dan supaya juga kamu tahu mana kambing mana babi. Kalau seandainya ada babi itu tidak ada ininya, bisa terjadi khilaf. Enggak, ini menurut saya bukan kambing, ini babi. Kan jelas mana yang halal mana yang haram. Tapi yang jelas ini ala kulli hal hikmahnya adalah diantaranya ujian. Hal-hal yang diharamkan itu kalau seandainya tidak ada, betapa mudahnya untuk menjadi orang soleh, ya kan? Duit yang diharamkan misalnya dalam kehidupan kita nggak ada, ternyata duit yang haram itu lebih mudah mendapatkannya daripada yang halal. Ujian, ya. Tukang mie ayam, tukang gado-gado yang pada jualan pakai gerobak itu kira-kira untungnya berapa? Kadang-kadang dorong-dorong, apalagi sekarang ini panas sudah mulai seperti kemarau, kayak hari ini tadi. Orang yang jual narkoba itu kadang-kadang dia bawa sebungkus rokok penuh, nilainya berapa itu? Berapa? Dah. Ujian. Riba itu betapa enaknya riba itu. Orang punya duit banyak, berjiwa kayak dermawan gitu ya. Butuh dana cash, datang ke rumah saya. Kalau dananya itu terserap 10 miliar, dia ongkang-ongkang kaki, nggak usah keringetan istilahnya, tinggal nunggu. Menyiapin orang-orang galak, debt collector itu untuk ngurusin yang bermasalah. Enak. Tapi inilah ikhwatal iman, ujian. Hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan itu dekat banget dengan kehidupan kita. Ini aja makan khinzir di Rawalumbu itu nggak ada ya. Tapi saya pernah mengatakan di Rawalumbu itu nggak ada penjual daging. Tapi dibantah oleh jamaah yang ada di Masjid Baitur Rahman sana. Ada Pak Ustadz katanya di Rawalumbu. Tapi saya nggak pernah tahu. Nggak tahu. Tapi kalau antum ke Sumarekon di food court itu, yang bagian ujung dekat dengan sini soto Betawi, itu sampingnya sini yang warna pink itu adalah jual babi. Dan ini tidak aib kalau saya katakan orang dia jual terang-terangan kok. Saya cuma mengingatkan kepada kita ini, ya, ternyata begitu dekatnya. Bahkan mungkin orang sekarang tidak usah keluar rumah, dia GoFood gitu ya. Bisa Pak Akbar? Hah? Kalau orang itu penasaran ingin makan apa, babi panggang ambawang dulu yang pernah populer itu katanya enak banget, bisa juga. Nah, lihat. Nyata ujian ini nyata di depan kita. Ya. Wa ma uhilla li ghairillah.
Di sini dijelaskan ai ma dzukira alaihi ismullah, ismu ghairillahi ta'ala, mithlal masih awil wali aw sonam, yaitu yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah, seperti Al-Masih Isa atau nama seorang wali atau berhala. Wal munhaniqah, ini matinya sebab tertentu. Kalau yang maitah tadi ini sebenarnya juga bagian dari maitah ya. Tapi yang disebutkan pertama itu yang tiba-tiba mati aja tanpa sebab. Kalau ini tercekik. Tercekik itu biasanya kenapa? Dengan apa? Bihablin wa nahwihi famatat. Tercekik dengan tali atau yang semisalnya lalu mati. Nah, ini termasuk jajaran hewan yang ternak yang haram untuk dimakan. Tapi kalau sebelum mati misalnya baru tercekik kemudian buru-buru di ini dan masih benar-benar hidup, nah, ya tentunya tidak masuk. Ini sudah mati karena sebab tercekik. Wal mauqudah ay madrubah ay al madrubatu bi asal aw hajar famatat bihi. Yang dipukul. Jadi misalnya kalau ada orang mukul kambingnya ya, tiba-tiba setelah dipukul itu mati. Nah, kan kadang-kadang umumnya tidak punya niat untuk membunuh misalnya ya. Atau dia lempar dengan batu, kemudian mengenai itu mati. Itu yang dimaksud al-mauqudah, ay al-madrubah, yang mati karena dipukul. Wan natihatu ma matat bisababin natkhi ukhtiha laha biquruniha aw ra'siha. An-natihah adalah binatang ternak yang mati karena sebab ditanduk oleh temannya, baik ditanduk dengan tanduknya atau kepalanya. Misalnya ini dua kambing beradu. Nah, kalau di tempat saya namanya gundangan. Yang satu bertanduk lawan yang bertanduk, itu ya. Berarti matinya ini karena ditanduk. Atau tidak punya tanduk dia. Duel gitu, adu kepalanya, benturin kepala, mati. Maka ini juga haram untuk dimakan karena ditanduk. Wan natihatu, mana tadi? Ada yang kelewatan. Wal mutaraddiyatu, dan yang jatuh. Ay as-saqitatu min 'alin ila asfal, yang jatuh dari ketinggian ke bawah. Misal as-satah. Nah, as-satah dari atap jatuh misalnya. Kambing lepas kemudian naik-naik ke atap, jatuh, mati. Ini juga tidak boleh dimakan. Kemudian wal jidar, dari tembok misalnya, wal jabal, dari gunung, famatat, lalu dia mati. Itu yang dimaksud jatuh. Ini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi ini mungkin tidak paham Indonesia. Kalau saya bisa tambahin. Jatuh dari truk, diangkut dari sana. Kalau ternak itu ingat saya Pati, dari Jawa Tengah itu banyak dari Pati misalnya. Atau kemarin, tapi nggak ada yang mati ya. Kemarin itu ada kejadian bikin gempar di tol MPZ itu. Kambing diangkut mobil bak terbuka, bannya pecah. Kambingnya lepas pada berlepasan di ini. Saya lihat gambarnya di YouTube, antum melihat itu nggak? Hah? Ya ada yang nggak lihat juga mungkin. Tapi ini baru-baru. Nggak ada yang mati sih kambingnya, puluhan kambing itu jadi pada lari-larian di tol. Jadi jatuh itu kalau di sini tadi bisa dari atap, tembok, kemudian gunung. Saya tambahi lompat dari truk misalnya, lompat dia. Misalnya sadar di tengah jalan, wah ini saya dibawa ke Jakarta mau dipotong nih misalnya gitu kan. Kemudian saya nggak mau, lompat dia. Mati. Taib. Insyaallah. Taib. Kemudian wa ma akala sabu, yang dimakan oleh binatang buas. Wa ma akala hadzibu, yang dimakan serigala. Wa ghairihi minal hayawanatil muftarisah, dan hewan-hewan buas yang lain. Kambing itu kalau lawan serigala menang mana? Hah?
menang serigala, maka ada ya kambing dimakan serigala ya. Tapi kalau kerbau, sapi, onta, kira-kira serigala bisa makan nggak ya? Bisa nerekam apa enggak? Nah, biasanya itu yang mangsa sapi, kerbau itu adalah harimau ya, singa. Tapi jangan salah loh, di dunia binatang itu kadang-kadang kerbau itu bisa ngalahin singa ya. Singa itu ditanduk, itu nancep di perutnya, diputar-putar, dilempar ya, dunia binatang. Tapi umumnya binatang ternak ini dimangsa oleh binatang buas. Kecuali ini diterkam binatang buas tapi masih hidup ya, kecuali illa ma dzakaitum ay adraktum fihi ruh mustaqirrah, kamu dapati binatang yang dimakan ini masih hidup, benar-benar hidup, namanya hayah mustaqirrah. Tandanya nanti kalau disembelih itu dia masih bergerak-gerak, masih meronta-ronta setelah disembelih, itu berarti masih hidup. Kadang-kadang cuma dimakan kakinya ya kan, baru kakinya yang dimakan, itu kan masih hidup. Kalau masih sempat disembelih, berarti ini tidak terhitung haram karena masih sempat disembelih. Dimakan binatang buas tapi ini. Tapi saya lihat itu kayak apa namanya, harimau itu biasanya kalau nyergap itu lehernya ya, umumnya ya. Ya. Biasanya kalau disergap lehernya itu cepat mati. Harimau Sumatera itu juga saya baca beritanya, orang-orang yang diterkam itu yang di apa namanya, tengkoknya ya. Ya, maka ada, nggak tahu ini efektif apa enggak kalau pakai topi yang itu dibalik. Itu harimaunya katanya nggak nerekam dari belakang. Nggak tahu, saya nggak kenal harimau saya. Taib. Wa madu biha 'alan nusub ay madukhi biha 'alal asnam, yang disembelih dipersembahkan untuk berhala. Kemudian wa antastaqsimu bil azlam, dan mengadu nasib dengan anak panah. Ini kekonyolan di zaman jahiliyah. Prakteknya gimana? Ini misalnya saya mau pergi, saya mengundi nasib dengan anak panah. Nah, itu kebiasaan orang jahiliyah, itu dia punya anak panah 3. Nah, misalnya yang pertama ditulisi amara rabbi, Tuhanku memerintahkan, nahani rabbi, Tuhanku melarang. Misalnya saya ini mau safar, saya ambil ini secara acak anak panah ini. Yang keluar itu adalah amara rabbi, berarti saya dengan penuh semangat melanjutkan rencana saya pergi. Tapi seandainya saya mau pergi, hari ini mau pergi, kemudian saya ambil anak panah, ternyata yang keluar itu nahani rabbi, Tuhanku melarang, nggak jadi. Masya Allah, ini kan benar-benar apa ya, tindakan aneh gitu ya. Masa pergi dan tidak pergi itu dikaitkan dengan ini. Nah, ini mirip dengan tiaroh nanti, tiaroh ya. Tiaroh itu medianya burung, maka namanya aslinya tiaroh. Itu ada kaitannya dengan kalimat toir. Toir itu burung. Orang jahiliyah itu juga ada yang begini nih, mau pergi, saya ini hoki nggak pergi perjalanan saya ini, perjalanan akan mendatangkan keuntungan atau tidak. Dia lepaskan burung. Kalau belok ke kanan, oh ini pertanda kalau safar saya lanjut. Ya Allah. Nah, sisa-sisa jahiliyah itu juga masih ada di zaman sekarang. Orang-orang ingin meraih sesuatu, ingin terhindar sesuatu gitu ya, bertumpu pada ramalan, dukun andalannya. Kan aneh gitu. Bahkan kadang-kadang orang mau nikah itu tanya ke dukun dulu. Ini saya naksir perempuan ini, kira-kira gimana? Lahirmu apa lahirmu? Lahirnya yang kamu mau nikah itu apa? Dihitung sama dia. Nanti kalau, wah enggak, kamu tidak akan bakalan bahagia kalau nikah dengan ini. Kamu pasti sengsara. Kamu punya penghasilan banyak seberapapun enggak bakalan ngumpul. Jatuhnya hitung-hitungannya pendaringan kamu bolong. Ilmu dukun. Astagfirullahaladzim. Betapa sempitnya
Orang yang hidup bertumpu pada ini tadi, ngadu nasib dengan panah. Betapa sempitnya orang hidup berdasarkan berpegang pada tiaroh, tatoyur. Demikian juga betapa sempitnya hidup ini kalau kita masukkan ramal-meramal ya dalam. Iya. Gantinya apa? Buang itu semuanya. Tinggalkan. Kita bangun hubungan yang kokoh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada istikharah. Kalau kita ini untuk mendapatkan pilihan yang terbaik, ada adkar-adkar. Kita keluar dari rumah, kita pengen selamat, tidak usah melibatkan burung atau media yang lain. Ya, siapkan segala sesuatunya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ya, naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Doa safar kalau kita mau perjalanan jauh. Bismillah. Apa itu doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bismillah, Allahu akbar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra, dan seterusnya. Ha? Kemudian kalau naik, ya, naik takbir. Turun. Saya baca kecelakaan ini, semoga Allah mengampuni adik-adik kita yang kecelakaan di Subang itu, ya. Itu katanya penduduk itu semuanya dengar waktu ada tanda-tanda bisnya ini gak terkendali itu pada teriak-teriak. Ya, ya wajar. Ya, tapi kalau dalam agama kita itu mestinya ya, tapi kan biasanya begini ini terkait dengan kebiasaan seseorang. Orang itu kalau biasa dekat dengan Allah, dalam kondisi apa ada mara bahaya itu pasti tambah. Nah, ya. Sekarang itu subhanallah infrastruktur luar biasa. Mobil-mobil juga didesain masya Allah ya. Ada yang sini Semarang itu kalau bisa ngebut mungkin 4 jam nyampe, yang berani. Kalau bawa mobil-mobil yang kenceng. Tapi ingat, kita ini kalau menikmati suasana seperti ini jangan lupa daratan. Ya, pertama ketika keluar dari rumah, Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Zikir, kita doa kepada Allah, doa safar. Ya. Kemudian pastikan kita berhati-hati. Agama kita mengajarkan kita itu kalau masuk ke jalan raya ada 2 hal pokok yang harus kita perhatikan. Jaga keselamatan kita dan jaga keselamatan orang lain. La darara wala dirar. Bahkan kalau seandainya kita di jalan itu misalnya mau ada satu keperluan, cari tempat yang tidak menimbulkan kemacetan. Berapa hari yang lalu itu di bulan puasa itu ada orang parkir mobil, ya kan? Ya kan? Di tengah jalan dia beri gorengan untuk buka. Ada ibu-ibu yang protes sampai marah, dia ludahi ibu itu. Akhirnya orang ini kehilangan pekerjaannya. Mikir dong, orang Islam itu kalau masya Allah malah ini beritanya itu kaitannya dengan beli gorengan lagi mau buka. Mestinya ya Allah nyari supaya orang yang lewat itu tidak. Ya, masya Allah. Agama kita itu ikhwatal iman, kadang-kadang yang ke masjid aja tidak diurus. Orang Islam kalau ke masjid aja sudah enggak, kemungkinan besar di jalan raya dia sudah tidak tahu dan tidak ingat apa ajaran Allah dan Rasulnya. Padahal mestinya ya di mana saja kita itu bertakwa kepada Allah, sampai diajari oleh Rasulullah ngasih hak jalan. Nah, jangan menimbulkan kemacetan, apalagi sampai mengancam nyawa. Kita syukuri nikmat pesatnya pembangunan ini dengan kita kombinasi dengan dekat dengan Allah. Jangan lupa ya, kadang-kadang orang itu masya Allah asik sambil dengerin apa? Musik ya. Atau kadang-kadang juga lebih parah itu mengemudi dalam keadaan mabuk. Nanti ada ini lanjutannya. Sudah saya ternyata ini mungkin perlu berapa seri ini. Karena ini penting banget tadi kaitannya dengan kehidupan kita itu dekat banget, makan minum, dan mumpung ada ayat surah Al-Maidah ayat 3 berisi daftar makanan atau hewan-hewan yang diharamkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk kita makan. Ya, ada bangkai, ada darah, ada daging babi dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti bisa saya sempurnakan ya membaca ini sehingga antum semua dapat faedah yang lebih banyak dari 2 ayat sebenarnya yang ingin saya bacakan. Ini tadi sudah saya siapin, tapi waktunya katanya nggak cukup. Ini ayat 90 tentang khamr. Ya, ini hati-hati tentang khamr, karena menimbulkan bahaya yang luar biasa.
sudah tiba waktu Isya. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.